Salam jumpa kembali dalam renungan harian Embun Pagi hari ini, di mana kita akan memulai hari-hari kita sepanjang satu pekan, dan ini adalah awal pekan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, agar kita dituntun, dikuatkan, dan diteguhkan oleh firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 29 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Nadahe au sandiri mamboto akka sakap kutaringot tuhamu, nagiot mangago hamu akka sakapi." Nada nagiot mangago hamu akka sakapi. Tapi nagiot tuha sonangan munudoi dohot mangalehen tuhamu arok niroha nadenggan di hati hanaro. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini yang merupakan tulisan daripada Nabi Yeremia, ketika Yeremia menuliskan ini, sesungguhnya dalam pasal 29 ini orang-orang umat pilihan Allah sudah jatuh di dalam pembuangan Babel. Orang yang masuk ke dalam pembuangan Babel tersebut adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, orang-orang hebat daripada bangsa Israel. Sedangkan orang-orang lemah dan yang sudah tua ditinggalkan di Israel. Mereka mengangkut semua orang-orang yang hebat tersebut di dalam pembuangan Babel. Ada sebuah penderitaan yang menyayat hati umat Tuhan tersebut. Mereka menjerit dan bertanya kepada Tuhan, mengapa harus terjadi pembuangan ini kepada umat yang dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Pertanyaan-pertanyaan ini mendapat respon dari Allah melalui Nabi Yeremia. Ketika Yeremia mengatakan firman ini, ia mengatakan mengirim surat kepada orang yang dibuangan Babel tersebut, dan mengatakan bahwa Allah berkehendak untuk sebuah kebaikan bagi umat pilihan Allah tersebut. Allah menginginkan mereka menyadari apa yang dirancang oleh Tuhan melalui pembuangan tersebut. Karena kalau kita membaca ayat 10, Allah mengatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini." Artinya, umat percaya itu akan mengalami penderitaan di dalam pembuangan Babel. Setelah 70 tahun, maka kembalilah mereka untuk menjadi kembali kepada pangkuan, yaitu tanah perjanjian yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Suatu keadaan yang sangat berat, karena memang ketika dikatakan 70 tahun, artinya ada beberapa generasi yang akan menjadi masuk ke dalam pembuangan itu, dan kemudian orang yang kembali adalah generasi yang baru. Ternyata Allah mengkehendaki sebuah keadaan yang baru dari umat pilihan Allah tersebut. Namun sangat jelas pada firman Tuhan hari ini, Yeremia mengingatkan bahwa keadaan kesedihan yang dialami umat tersebut, keterpurukan yang terjadi bagi kehidupan mereka, adalah sebuah rancangan Allah untuk menjadi sebuah kebaikan. Kalimat yang sangat indah pada ayat 11 dikatakan, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah mengenai kehidupan orang yang percaya kepadanya, yaitu bukan sebuah rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera dan memberikan kepadanya hari depan yang penuh harapan. Umat itu dinyatakan bahwa
Allah merancang sebuah damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera, artinya dari dalam hati, dari sikap hidup, dan secara total menjadi memunculkan sebuah sukacita yang melimpah. Bukan hanya perkataan Shalom yang diungkapkan dari kata-kata, namun muncul juga di dalam sikap kehidupan. Oleh karena itu, umat percaya diingatkan bahwa ketika Allah melakukan kehendaknya, yang pasti itu akan menjadi rancangan damai sejahtera daripada Allah. Inilah yang mau diingatkan ke dalam kehidupan kita. Bisa saja kita terjebak untuk mengatakan bahwa Allah tidak baik ketika kita di dalam keterpurukan. Kalau kita bertanya kepada Allah, di manakah Allah di dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi bagi kita? Ketika penyakit tidak sembuh-sembuh, atau keuangan tidak pulih, dan persoalan bertindih-tindih, banyak orang yang mengatakan, di manakah Allah? Namun firman ini mau mengingatkan kita bahwa Allah tidak merancangkan sebuah celaka bagi kehidupan kita, namun rancangan damai sejahtera. Pengharapan yang demikian perlu untuk kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Mari lihat bahwa Allah itu adalah merancangkan kebaikan. Maka hiduplah di dalam rancangan Allah dan tetap berharap, berserah, dan memegang Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi bagi kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sepanjang hari ini mari melihat rancangan Allah sebagai rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita, sehingga kita menjalani hari-hari kita penuh dengan berkat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, bahwa Engkau tahu bahwa segala rancangan yang terbaik bagi kehidupan. Jadikan kami secara khusus yang mendengarkan firman ini menjadi bagaimana dan menghidupi rancangan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera dan kami tetap berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berkat, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus